dalam doa, dan bolehkah doa dibawakan oleh Hana Rory? Ya, mungkin ada masalah jaringan. Kalau begitu mari kita, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami sehingga kami dipertemukan lagi dalam ruang virtual di malam hari ini. Diberkati kami agar supaya kami dapat memahami materi yang akan disampaikan oleh pembicara kami, Bapak Yohanes. Kami berdoa dalam Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai perkenalan sih bahwa diskusi ombak ini berbicara tentang pendekatan terkini untuk memahami Alkitab. Para pelapornya tentunya ialah hadir di sini, yaitu Pak Leo Epas dan Pak Moreyan Kalampung. Keduanya merupakan ujung tombak dari ombak ini. Adapun dalam tim ombak itu terdiri dari Kak Evi, ada Menir Kru juga di dalamnya, ada Mem Lydia Kanduangko, Gary Nelwan, dan Hana. Sementara itu, diskusi ombak ini telah berlangsung selama sebanyak atau 10 kali. Ada yang secara terbuka, seperti yang dikatakan Marian tadi, tapi kalau secara terbuka itu seperti model yang seperti ini. Saat ini ombak menghadirkan bicara yang memang berkompeten dengan topik diskusi ombak di malam ini. Beliau adalah Pendeta Yohanes K. Susanta yang berkiprah sebagai dosen di IAKE Toraja sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. Kemudian beliau juga menjadi dosen tamu di UKI Toraja sejak tahun 2019. Kemudian beliau menyelesaikan magister teologi dalam bidang perjanjian lama di STT Jakarta yang sekarang ini STFT Jakarta. Dan sekarang tengah menempuh mungkin strata 3 ya Pak? Di sekolah yang sama. Belum. Oh. Belum. Masih dalam kalau untuk mengenali lebih jauh tentang pembicara kita di malam hari ini, silakan kunjungi Google Scholar, kemudian ketik Pak Yohanes K. Krismanto, langsung muncul tulisannya di situ. Banyak tulisan, saya sempat mengutip tentang hospitalitas mungkin itu Kak. Ada salah satu tulisan Pak Hostil.
Oke. Tidak berlama lagi, mengingat kami berikan ruang dan tempat kepada pembicara ombak di malam hari ini, Bapak Yohanes Susanta, untuk memberikan materi dan pencerahan terkait topik diskusi ombak saat ini. Disilakan Pak, terima kasih. Oke, baik. Saya minta bantuan untuk share screen-nya ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Iya Pak. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh tim Ombak untuk membawakan materi diskusi pada malam hari ini. Sesuai dengan kesepakatan, saya mengangkat topik ini. Topik yang walaupun saya tidak sebenarnya sangat ekspor di sini, tapi ini memang ruang diskusi bagi kita bersama untuk saling bertukar pikiran. Apalagi saya lihat ada beberapa yang senior, ya bisa dibilang senior saya di sini dalam bidang teologi dan keagamaan, mungkin nanti bisa memberikan banyak masukan ataupun juga insight untuk kita belajar bersama. Oke, ya kita menunggu screen-nya ya dari apa? Oke, ini PowerPoint sederhana yang saya buat. Oke, kita bicara tentang simbolisme dalam kitab apokaliptik, secara khusus kitab Daniel, dan nanti saya akan sedikit menyinggung literatur intertestament. Oke, yang pertama kalau bicara soal apokaliptik, ya, mungkin bisa langsung di slide pertama itu. Apokaliptik itu jenis literatur yang paling sering disalahpahami. Literatur apokaliptik ini literatur yang tidak biasa. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca di dalamnya banyak menimbulkan pertanyaan. Kuda, sangkakala, cawan murka Allah, singa dari Yehuda, pelacur dari Babel, ataupun simbol-simbol yang lain yang kalau sekarang kita bilang seperti monster-monster itu. Nah, di dalam literatur apokaliptik itu banyak sekali simbol, banyak sekali angka-angka, dan justru karena itu sering disalahpahami. Sederhananya begini, sederhananya literatur apokaliptik ini seringkali dipakai menjadi acuan perhitungan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman di dalam memahami literatur apokaliptik ini, karena literatur apokaliptik sederhananya dianggap sebagai sesuatu yang meramalkan, memprediksikan tentang apa yang akan terjadi nanti pada waktu akhir zaman, atau sederhananya kita sering bilang hari kiamat, kira-kira begitu. Makanya tidak heran kalau yang sangat terkenal ya, mungkin yang sangat terkenal itu kalau orang bicara soal 666 yang ada di kitab Wahyu itu. Seringkali orang tafsirkan, oh itu angkanya setan, oh ini sudah mulai ada chip 666, ini sudah sesuai dengan apa yang dinubuatkan di Wahyu, kira-kira begitu. Ya. Sederhananya begitu. Bahkan kalau kita mengikuti kemarin waktu sebelum tahun 2012, ya orang ramai bilang, oh tahun 2012 itu nanti kiamat, kira-kira gitu. Ya, kemudian lahirlah film 2012 itu. Ya. Lalu misalnya juga waktu awal-awal COVID-19 juga ada yang menghubungkannya dengan oh ini tanda-tanda sudah akhir zaman ini tanda-tanda sudah mau kiamat, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi topik-topik tentang akhir zaman itu adalah topik yang laris dijual dalam tanda kutip ya. Topik yang menarik perhatian dan banyak orang yang rasanya penasaran kalau bicara soal akhir zaman. Ya. Walaupun teksnya itu sendiri memberikan gambaran yang ngeri sebenarnya. Ya, kalau kita baca secara harafiah, secara literatur. Oke, itu bicara tentang apokaliptik sebagai pengantar gitu ya.
Mungkin bisa slide selanjutnya ini. Nah, kalau bicara kitab apokaliptik, orang seringkali bicara tentang kitab Wahyu. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bicara dari aspek perjanjian lama, ada juga literatur apokaliptik. Tersebar di beberapa bagian, tetapi yang cukup dominan itu ada di dalam kitab Daniel. Daniel yang terdiri dari 12 pasal, pasal 1 sampai 6 itu mungkin pasal yang dari kita sejak sekolah minggu sudah sangat kita kenal. Cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk ke perapian, masuk ke kandang singa, ya. Itu cerita yang sudah sangat kita kenal sekali. Daniel 1 sampai 6. Tetapi Daniel 7 sampai 12 itu beda polanya dengan Daniel 1 sampai 6. Kalau Daniel 1 sampai 6 kita baca rasanya ini sebuah narasi, sebuah cerita yang dengan mudah dipahami, dengan mudah dimengerti. Tetapi begitu masuk di pasal 7, kita akan menjumpai suatu kondisi yang berbeda. Ya, di sana ada semacam penglihatan, ada mimpi malam hari kalau kita baca dalam teks Daniel 7. Daniel dikatakan mendapat penglihatan. Ada binatang-binatang dengan rupa yang mengerikan, yang hybrid binatang-binatang ini. Dan binatang-binatang ini digambarkan seperti monster kalau saya sebut sekarang ya. Kenapa? Karena seperti macan tutul. Ya macan tutul kita tahu, tetapi punya sayap, gitu kira-kira ya. Seperti burung Raja Wali. Ya itu gambaran seperti itu kan hanya kita dapat dalam film ataupun juga dongeng. Lalu kemudian tulisan apokaliptik ini juga tersebar misalnya dalam literatur intertestamen, khususnya di era Bait Suci kedua. Ya. Istilah intertestamen ini sendiri memang sebenarnya mengandung sedikit persoalan karena orang sering bilang oh literatur intertestamen itu diksinya Protestan, sedangkan kalau orang Katolik bilang Deuterokanonika di sana ada muncul. Ya. Karena dalam intertestamen itu paling tidak muncul pada era itu ada Septuaginta, lalu ada Deuterokanonika, lalu ada naskah Laut Mati, the Dead Sea Scrolls. Tetapi di era yang kurang lebih sejajar sama, itu antaranya ada kitab Henokh, ada 4 Esra atau Esdras, Apokalips Abraham, 2-3 Baruk, dan lain-lain. Ya, ini yang cukup dikenal. Tetapi yang malam ini mungkin akan lebih banyak saya singgung selain kitab Daniel, ini ke kitab Henokh. Ya, Henokh dan juga nanti sedikit kita bicara soal Esra. Kenapa? Karena kitab Henokh dengan kitab 4 Esra ini ada bagian yang mirip sekali dengan kitab Daniel. Kisahnya mirip, ceritanya mirip, khususnya bicara tentang apokaliptik, khususnya bicara tentang simbol-simbol ini, ya. Itu. Nah, bahkan kalau kita mengunjungi misalnya Tokopedia, kitab Henokh itu ada dijual di Tokopedia, ya. Kitab Henokh ada dalam bahasa Indonesia kalau saya nggak salah, ya. Ya, ceritanya itu menarik. Kenapa? Karena dalam berdasarkan film Henokh, kisah kitab Henokh, maka ada juga film Noah, ya, Nuh yang dibintangi, saya lupa siapa ya, Russell Crowe atau siapa itu ya, yang pernah film Noah beberapa waktu yang lalu, ya, yang terinspirasi dari kitab apokaliptik sebetulnya, ya. Sehingga kalau kita bicara, oh kenapa dalam film Noah itu ada seperti raksasa 3, ada namanya Asael, itu ternyata sumbernya ada dari kitab 1 Henokh, gitu, ya. Itu. Terus kitab apokaliptik ini dan saya percaya sudah tahu apa artinya. Apokaliptik itu sederhananya menyingkapkan, membukakan, ya. Tetapi ada juga ahli yang mengatakan apokaliptik itu sebenarnya bagaimana berkomunikasi dengan simbol, communicate with symbols, ya. Nah, sastra apokaliptik ini mengajak pembaca masuk dalam dunia fantasi, tetapi syarat dengan makna religius. Ya. Jadi kalau kita membaca
kitab apokaliptik, maka itu seperti kita menonton triloginya Lord of the Rings atau Hobbit, film Hobbit ya, yang mengesankan, membangkitkan semangat, tapi memberikan makna yang mendalam. Ya. Oke. Selain itu, kalau kita bicara tentang kitab apokaliptik ini, memang banyak sekali adegan-adegan, gambaran-gambaran yang tersaji ini menarik pembaca. Sehingga seolah-olah kita mengalaminya seperti seorang anak kecil yang dibuat takjub, yang dibuat terpesona dengan cerita dongeng. Jadi kalau dari kecil kita sering mendengar cerita dongeng, kita kadang-kala takjub, bahkan kita bisa menarik pelajaran dari dongeng yang disampaikan oleh orang tua kita misalnya. Oke, mungkin bisa slide selanjutnya ya. Nah, walaupun sering disebut sebagai nubuatan, ya, sering disebut sebagai nubuatan, prediksi tentang akhir zaman, sebenarnya kitab apokaliptik itu tidak bicara tentang nubuatan, tentang prediksi apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Ada satu istilah, namanya saya nggak tahu kalau mengucapkannya dengan tepat dalam bahasa Latin ya, vaticinium ex eventu. Ya, itu para ahli memberikan istilah vaticinium ex eventu. Apa kaitannya atau hubungannya dengan literatur apokaliptik? Literatur apokaliptik tadi saya katakan tidak dipahami sebagai nubuatan tentang apa yang akan terjadi dalam bahasa Inggris, prophecy after the event atau prophecy after the fact. Artinya sederhananya begini. Kalau kitab Daniel itu para ahli ada yang mengatakan Daniel itu hidup di abad 6 sebelum Masehi. Dia mendapatkan penglihatan pasal 7 sampai pasal 12 ya. Tetapi para ahli mengatakan bahwa kitab Daniel ini sebenarnya ditulisnya di abad 2 ya. Di abad 2 diyakininya berasal dari abad kedua. Jadi bukan dari abad ke-6. Makanya ada istilah begini. Penulis kitab apokaliptik membahasakan seolah-olah tulisan dalam kitabnya itu adalah nubuatan, padahal bukan. Makanya ada istilah lain kuasi profesi. Ya. Nah, ketika saya menyusun sebenarnya ya bicara tentang apokaliptik ini adalah salah satu materi bahan yang dari dulu saya waktu skripsi menulis apokaliptik. Ketika itu saya tertarik pertama karena di dalamnya ada gambaran-gambaran dalam kitab ini yang memang menarik, gambaran-gambaran monster-monster, perang antara yang baik dan yang jahat. Saya suka film kolosal sehingga itu menjadi latar belakang saya menyukai kitab ini, kitab Daniel khususnya. Nah, bicara tentang kitab apokaliptik ini yang disebut sebagai vaticinium ex eventu. Sebagian ahli menolak istilah ini. Kenapa? Karena kalau pakai istilah ini seolah-olah berarti Daniel itu bohong di sana, penulis kitab Daniel. Bukan nubuatan sebetulnya itu. Tetapi kenapa dibahasakan seolah-olah nubuatan? Nah, kemudian saya waktu itu memberanikan diri menghubungi ahli apokaliptik ya. Ahli apokaliptik, orang lebih tepatnya orang PL ya, bukan spesialisasi di bidang apokaliptik. Namanya John Goldingay ya. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya ya. Waktu itu saya kirimin email, saya memberanikan diri mengirimkan email kepada John Goldingay. Dan ternyata dibalas, hanya dalam waktu sehari aja dibalas. John Goldingay ini menulis buku tafsiran kitab Daniel juga dalam seri WBC, World Biblical Commentary. Ya. Dan ketika saya membaca tulisannya dan saya mendapat kesan bahwa dia setuju dengan vaticinium ex eventu, dan balasan emailnya pun juga demikian. Ya. Dalam balasan emailnya pun dia juga mengatakan bahwa dia percaya memang bahwa kitab Daniel ini ditulis di abad kedua, bukan di abad ke-6. Ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah
gaya tulisan yang biasa di Babilonia dan di Yunani. Menurut dia biasa. Jadi seolah-olah kita menggambarkannya itu adalah nubuatan, padahal bukan. Ya, kalau saya buat sederhana, kira-kira begini. Kita buat sesuatu, ya, hari ini kita menulis bahwa akan terjadi virus corona. Virus coronanya udah terjadi, tetapi seolah-olah kita menggambarkannya seolah-olah akan terjadi. Ya, kira-kira begitu. Padahal sudah terjadi, tapi dikemas dengan bahasa seolah-olah akan terjadi. Nah, kemudian saya selain John Goldingay, saya menghubungi ahli PL lain, namanya Peter Enns. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya. Peter Enns juga saya mengatakan kepada dia bahwa saya membaca bukunya John Goldingay dan juga saya sudah berkirim email ke Goldingay dan dia berbicara tentang penulisan Daniel ini abad kedua, Vaticinium ex eventu. Dan Peter Enns juga setuju, ya. Peter Enns itu bilang bahwa ketika dia mengatakan bahwa saya setuju bahwa Daniel itu adalah prophecy after the fact, prophecy after the event. Sebenarnya saya tidak menganggap bahwa Daniel itu menipu atau bohong-bohong gitu. Tetapi memang itu gaya literatur. Memang begitu stylenya, memang begitu gayanya. Lalu kemudian pendapat ini ditegaskan lagi, pandangan ini ditegaskan lagi oleh slide berikutnya lagi. Ini yang mungkin di kalangan teolog biblika dipahami sebagai yang lebih lebih konservatif, ya, yang bahkan juga setuju dengan Vaticinium ex eventu, ya, bahwa itu memang sesuatu yang biasa, tulisan orang-orang akad bahkan abad 12 sebelum Masehi, dan hal yang biasa dalam tulisan apokaliptik Yahudi di luar Alkitab di abad kedua sebelum Masehi sampai sekitar abad 2 Masehi. Ini menurut Andrew Hill dan John Walton, ya. Nah, itu kalau dari teolog luar negeri, ya. Di Indonesia pun juga ada. Misalnya kalau lihat tulisannya Pak Profesor Gerrit Singgir, dia juga menyebut Daniel ini juga di abad yang kedua. Oke, masih ada hal lain, nanti kita bisa masuk diskusi. Saya akan cepat saja, khususnya sesuai dengan topiknya simbolisme itu tadi, ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini Walter Brueggemann, ini salah satu penulis favorit saya, penulis Perjanjian Lama, Walter Brueggemann. Kalau menurut Brueggemann, ketika membaca narasi yang ada di dalam kitab Daniel, maksudnya ini, ya, maka sebenarnya penulis apokaliptik ini menunjukkan bahwa Nebukadnezar yang diceritakan di dalam kitab Daniel itu dibaca kembali sebagai Antiochus. Siapa itu Antiochus? Antiochus itu adalah penguasa yang menindas Yahudi di abad 2 sebelum Masehi. Sedangkan Nebukadnezar kan abad 6, ya, pembuangan di tahun 586 itu, abad ke-6. Jadi sebenarnya Nebukadnezar ini dipahami sebagai simbol, bukan Nebukadnezar yang Raja Babel itu kalau menurut Brueggemann, tetapi Nebukadnezar ini sebenarnya adalah Antiochus, ya, yang disapa dengan sebutan si pembinasa keji yang ada di dalam kitab Daniel. Nah, oke, mungkin bisa slide selanjutnya saja. Kita langsung saja di sini. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa masuk dalam diskusi. Saya tidak akan berpanjang lebar di situ. Nah, selanjutnya karena ini topiknya bicara tentang simbol, ya, khususnya dalam kitab-kitab apokaliptik. Tadi saya katakan bahwa dalam kitab Daniel dan dalam literatur bait suci kedua, ya, khususnya tadi Henokh dan kitab 4 Esra. Nah, seorang ahli Perjanjian Lama juga, ya, mengatakan begini. John Barton namanya. John Barton mengatakan kalau kita mau menafsirkan kitab apokaliptik, maka kita harus pertama-tama mengidentifikasi genrenya. Ya. Kalau kita mau menafsir Alkitab, kita mengidentifikasi genrenya. Ya. Kenapa? Karena begini, seorang pembaca harus mempunyai kompetensi literer. Maksudnya apa? Menguasai aturan main, ya, atau aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah teks.
Jadi dalam kompetensi literer itu kita diandaikan pembaca itu punya kepekaan terhadap jenis sastra dari teks yang dihadapi. Jadi kira-kira dia sudah tahu, oh ini genrenya narasi, oh ini genrenya nubuatan, oh ini genrenya puisi, oh ini genrenya apokaliptik. Ya. Kalau sudah punya kesadaran itu, maka dia akan berhati-hati di dalam menafsirkan apa yang tertulis di dalam kitab apokaliptik. Sederhananya begini, kalau saya buat simpel sederhana karena ada beberapa juga mungkin ada mahasiswa saya juga yang ikut kegiatan ini. Kalau bicara soal genre itu apa? Genre itu jenis literatur, karya sastranya, jenis literaturnya. Sederhananya begini, kalau kita membaca kamus, kalau kita membaca novel, kalau kita membaca buku humor, tentu dengan sense yang berbeda. Maksudnya begini, kalau kita membaca kamus, tentu kita tidak membacanya seperti seolah-olah kita sedang membaca novel. Jadi perlakukanlah kamus sebagai kamus. Sebaliknya, kalau kita membaca cerita humor, ya, tentu tidak bisa kita seperti membaca sebuah novel. Atau tulisan-tulisan bapak-bapak gereja misalnya, atau tulisan bahwa teksnya ini apa, apa teks yang saya baca, dan dari situlah kita berusaha menafsirkan dan memahaminya. Nah, secara khusus kalau bicara tentang literatur apokaliptik, ya, kita mengidentifikasi genrenya. Sudah tahu dia apokaliptik. Nah, ini penting kenapa? Slide berikutnya boleh. Ini penting kenapa? Karena kita berusaha menghindari yang namanya proof texting. Apa itu? Kata-kata itu ada ayatnya, ini buktinya ayat pendukungnya kira-kira begitu. Ya. Nah, dengan mengidentifikasi apa genrenya, maka kita terhindar juga dari tafsir alegoris, tafsir yang spekulatif, tafsir yang literal. Ya. Kenapa? Karena tanpa pegangan yang memadai, kita akan menafsirkan kitab apokaliptik secara gegabah dan sembarangan jadinya. Ya. Suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Ketika kita melihat kisah ada bulan akan berwarna merah seperti darah, lalu kita mengatakan, oh ya itu nanti akan terjadi kayak begitu, ada ayatnya, gitu, ya. Nah, itu gambaran-gambaran seperti itu kita bisa hindari ketika kita menafsirkan kitab apokaliptik sesuai dengan genrenya, genre apokaliptik. Ketika kita menafsir kitab Daniel, ketika kita menafsir kitab Wahyu, ketika kita menafsir kitab-kitab non-kanonik lainnya, maka kita akan memiliki sebuah kesadaran bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menafsirkan dan memahami simbol yang ada di dalamnya. Oke, slide berikutnya bisa. Nah, simbolisme itu sederhananya apa? Simbolisme itu presentasian atau penggambaran suatu hal dengan memakai hal yang lain yang kita sebut simbol. Simbol itu adalah sesuatu yang mempresentasikan sesuatu yang lain, baik dengan asosiasi atau kemiripan. Nah, jadi misalnya ya, kita ada simbolnya apa? Simbolnya ular misalnya. Simbolnya apa? Tadi itu yang saya katakan binatang-binatang. Binatang-binatang. Nah, ketika kita membacanya, ya, ada seperti singa, ya. Kalau kita baca kitab Daniel, ya, misalnya, ya. Sebentar, saya coba lihat kitab Daniel. Kitab Daniel 7 ayat 2 sampai 6 misalnya, ya. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan baca sepenggal saja. Pada malam hari punggungnya. Ya.
Lagi pula binatang itu berkepala 4. Nah, itu ada di Daniel 7 ayat 2 sampai ayat 6. Itu bisa baca lengkapnya di sana. Nah, kalau kita baca teks tadi, jadi jangan diidentikan. Jangan diidentikan. Kalau kita bilang ular, oh ular ini simbolnya iblis. Iya, tetapi ular tidak sama dengan iblis, ya. Bahkan di dalam tempat lain, kalau dalam benak kita sudah dikuasai pemikiran bahwa oh kalau ular itu simbolnya iblis, tapi kalau kita pergi ke apotik, ya apotik itu simbolnya ular juga, ya. Karena ketika orang Israel terkena tulah, disuruh melihat ke ular tembaga, ya. Jadi intinya kita perlu berhati-hati. Bapak Gereja Hieronymus itu bilang kalau setiap kata mengkomunikasikan misteri, ya. Kata itu mengkomunikasikan misteri. Jadi kata yang kita kenal sebetulnya, tetapi mungkin punya makna tertentu di dalamnya. Disebut sebagai binatang ini, tetapi dalam konteks tertentu ada maknanya lagi lain. Ya. Oke, slide berikutnya boleh? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, tinggal 2 slide saja ini, ya. Nanti kita bisa lebih banyak dalam interaksi ya, diskusi. Kalau kita menafsirkan kitab apokaliptik, Daniel misalnya, yang di dalamnya banyak simbol, maka kita perlu melihat bahwa dalam sejarah penafsiran, kitab apokaliptik ini metode tafsir yang sering digunakan itu paling tidak ada 4, ya. Paling tidak ada 4 metode tafsir yang sering digunakan kalau kita mau menafsirkan teks apokaliptik, menafsirkan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Ya. Bagaimana kita menafsirkan simbol-simbol yang ada di dalamnya? Yang pertama itu ada yang namanya penafsiran historis. Ya. Penafsiran historis ini tidak sama dengan kritik historis loh ya, nggak sama. Ya. Penafsiran historis ini bukan historical criticism, bukan. Ya. Tetapi penafsiran historis ini maksudnya adalah kitab apokaliptik itu seringkali dikaitkan dengan simbol-simbol tokoh-tokoh historis dalam sejarah. Misalnya ya, Antikristus 66 itu pernah ditafsirkan sebagai Nero, Kaisar Nero. Kemudian di era modern pernah ditafsirkan sebagai Hitler, ya. Bahkan pernah ditafsirkan sebagai Paus, ya, Paus pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pendekatan ini populer, cukup populer ya, tetapi sebenarnya berisi banyak spekulasi karena memaksakan perbandingan atau cocok logi lah begitu sederhananya ya, dengan tokoh-tokoh tertentu dalam sejarah. Dan tafsiran ini selalu ada tafsiran yang baru sesuai dengan periode sejarahnya kapan gitu. Jadi kalau tahun ini ada yang sosok yang kejam sekali, yang jahat sekali, yang wah luar biasa, kita bilang oh itu kayaknya itu nubuatannya 666 itu. Itu antikristus itu. Kira-kira kita langsung ngomong begitu. Ya. Lalu tafsiran yang kedua ada yang namanya pendekatannya preteris. Apa itu ya? Jadi pendekatan preteris itu bilang begini bahwa simbol yang ada dalam kitab Daniel, dalam kitab Henokh, dalam kitab Wahyu ya, itu terkait dengan zaman ketika penulis kitab itu hidup. Misalnya begini ya. Simbol-simbol yang ada itu berhubungan dengan zaman ketika Daniel menulis dan tidak punya hubungan atau tidak punya kaitan dengan zaman selanjutnya. Simbol-simbol itu hanya berkaitan dengan zaman pada saat itu. Misalnya gini, di kitab Daniel itu si pembinasa keji diidentifikasi sebagai Antiochus IV Epiphanes. Maka gambaran binatang yang mengerikan itu adalah gambaran Antiochus IV Epiphanes. Lalu kalau disebut di sana ada meterai, ada sangkakala, ada cawan muka Allah, maka itu adalah hukuman Allah untuk Antiochus IV Epiphanes. Gitu. Atau kalau untuk kitab Wahyu, oh itu berarti hukuman untuk Roma, kira-kira begitu. Ya, tidak punya hubungan dengan era selanjutnya. Itu berhenti pada eranya si penulis kitab apokaliptik tadi. Itu pendekatan tafsir yang kedua.
pendekatan tafsir yang ketiga itu ada namanya pendekatan tafsir idealis. Pendekatan tafsir ini mengatakan bahwa semua simbol dan peristiwa yang ada di dalam kitab apokaliptik itu adalah berisi kebenaran-kebenaran rohani yang sifatnya kekal, sifatnya abadi. Maksudnya apa? Bahwa memang kisah-kisah dalam apokaliptik itu berbicara tentang ya Allah lawan iblis, baik lawan yang jahat. Dari dulu sampai sekarang memang begitu, ya. Jadi meterai, cawan muka Allah itu simbol hukuman Allah bagi orang berdosa, kapanpun maupun dimanapun. Ya. Jadi binatang itu bukan cuma dimaknai sebagai Antiochus IV Epiphanes atau kerajaan-kerajaan yang memerintah menindas bangsa Israel, tetapi binatang itu juga adalah simbol atau kuasa atau lembaga yang memusuhi orang Kristen di sepanjang sejarah. Itu tafsiran idealis dulu. Nah, yang terakhir atau yang keempat paling tidak itu ada yang namanya tafsiran futuris. Nah, tafsiran futuris itu mengatakan semua simbol yang ada dalam kitab apokaliptik itu menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Pandangan ini dipopulerkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, ya. Lalu dihidupkan kembali di abad ke-19 itu kalau oleh kaum dispensasionalisme. Nah, kalau kita ingat di mata kuliah apa ya, kalau misalnya dapat teologi sistematika bicara soal eskatologi, ya itu kan ada misalnya kalau bicara akhir zaman ada amilenialisme, premil, postmil, dispen. Ya. Nah, kalau tafsir futuris ini seperti yang tafsiran dispensasionalisme itu, ya, melihat bahwa apa yang diceritakan dalam kitab apokaliptik, apa yang diceritakan dalam kitab Daniel itu bicara tentang akhir zaman. Gitu. Oke, kayaknya kita tiba di slide terakhir nih sebelum kita masuk diskusi yang lebih jauh. Simbol-simbol dalam kitab apokaliptik itu slide selanjutnya ya. Kita sudah sampai di slide yang terakhir. Nah, simbol-simbol dalam kitab apokaliptik itu ada simbol kosmis, ya. Maksudnya apa? Di dalamnya itu misalnya kalau kita bicara soal langit, ya ada kata langit. Langit itu apa? Langit itu wilayah transenden di mana Allah berada, ya. Lalu kalau kita berikan gambaran ada kata laut misalnya, laut, ya tadi di dalam Daniel 7 tadi ada kata laut, ya. Laut itu kalau dalam pemahamannya orang timur dekat kuno itu melambangkan kekacauan, ya. Melambangkan kondisi yang tidak ideal. Dalam Alkitab Allah seringkali dikatakan berperang melawan laut. Dalam kitab Mazmur kita bisa dapatkan ungkapan itu. Lalu kemudian Allah juga berperang dengan ular-ular naga. Ya, di Mazmur 74 ya, di Mazmur 74 itu ada, ya, kisah peperangan itu misalnya. Lalu ada juga simbol teriomorfis. Saya coba cepat saja ya. Simbol teriomorfis itu bicara soal apa? Binatang-binatang, yang monster-monster tadi, ya, monster-monster tadi. Lalu kemudian kalau simbol antropologis ini bicara tentang manusia dan dimensi yang melekat padanya, ya. Misalnya bicara tentang apa? Perempuan, ya. Sosok perempuan disebut sebagai apa? Pelacur besar misalnya gitu, ya. Jangan kita maknai ya ini sosok pelacur gitu, enggak, ya, tetapi kita maknai sebagai simbol, ya. Lalu kalau kita bicara soal Allah kan seringkali kitab apokaliptik itu mengatakan Allah itu sebagai yang lanjut usia, misalnya ya, yang lanjut usia. Kalau dikatakan yang lanjut usia, tentu kita tidak punya gambaran bahwa oh berarti Allah itu sosoknya sudah tua, jenggotnya putih, rambutnya putih, kan enggak begitu. Tetapi itu sebenarnya menunjukkan tentang kebenaran tentang Allah yang kekal, yang memerintah sebagai raja. Nah, makanya dibilang duduk di atas tahta. Oke, lalu ada yang namanya simbol kromatis. Ya, simbol kromatis itu apa? Sederhananya itu bicara warna. Di dalam kitab apokaliptik itu ada warna-warna, misalnya warna putih, ya, melambangkan simbol Allah yang suci, Allah yang transenden, Allah yang maha benar itu, ya. Lalu ada warna merah misalnya. Merah itu simbol kekejaman, sifat haus darah. Ada warna jingga, simbol kemewahan, kerajaan dan seterusnya. Dan yang terakhir ada yang namanya simbol aritmetis. Simbol ini bicara apa? Angka-angka. Wah, ini mungkin banyak sekali ya dalam kitab apokaliptik. Angka 4, angka 3, angka 7. Kalau kitab Wahyu itu ada 66 tadi, ada 144.000.
ya, dan banyak sekali simbol-simbol angka-angka ini muncul. Ya. Nah, simbol-simbol dalam sastra apokaliptik ini, kosmis, stereomorfis, antropologis, kromatis, aritmetis, ini biasa muncul berbarengan. Biasa muncul barengan, tidak muncul sendiri-sendiri. Misalnya ya, contoh saja satu terakhir ini, sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh. Dalam kitab apokaliptik ini misalnya dikatakan ada anak manusia berkendara awan putih di langit. Ya. Anak manusianya ya kita bilang antropologis. Awan, langit, yaitu mungkin kosmis kira-kira gitu. Lalu kalau dikatakan awannya putih gitu, putih warna, ada warna di situ, ada kromatis di dalamnya. Ya. Nah, kita berusaha menafsirkan dengan simbol-simbol ini tapi dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena begini, bukan berarti semua binatang-binatang, semua kata-kata yang ada di sana itu pasti punya makna simbol. Kadang-kala juga memang tidak punya makna sama sekali. Ya. Tetapi dalam beberapa bagian dia memiliki makna tertentu. Ya. Sehingga ketika kita menafsirkan kitab apokaliptik, kita berhati-hati, jangan menafsirkannya secara literal bahwa oh nanti memang akan ada yang namanya naga, monster keluar dari dalam laut. Ya, kalau dalam kitab Daniel, Daniel ada, dalam kitab Wahyu ada juga ya, bahwa oh itu nanti akhir zaman sudah banyak kekacauan, hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, lalu kita katakan oh sudah mau kiamat, ya kita hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena memang literatur apokaliptik yang ada dalam Alkitab kita, kitab Daniel, kitab Wahyu, memang bukan ditujukan untuk memprediksikan tentang masa depan, tetapi memang menjadi semacam penghiburan untuk umat yang hidup di dalam penindasan. Oke, saya rasa itu cukup. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh supaya saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yohanes Susanta yang telah memberikan pencerahan, telah mengeksplor bagaimana menafsir simbolisme dalam kitab apokaliptik yang dihubungkan dengan literatur intertestament. Jadi memang tidak mudah untuk memahami simbolisme dalam kitab Daniel. Oke, untuk itu dibuka diskusi. Diskusi pertama, sesi pertama itu bisa 3 orang penanya, yang apalagi untuk mahasiswa yang sementara bergumul dalam untuk mencari memahami simbolisme, pemahaman simbolisme lebih jauh di dalam kitab Daniel, dipersilahkan dan tidak menutup kemungkinan kepada di luar bagi yang atau jemaat yang tidak belajar teologi untuk dibuka kesempatan untuk bertanya. Bisa di chat atau langsung saja. Oke, ditunggu. Jadi memang membuka wawasan kita ya Pak Yohanes, bahwa yang dipahami bahwa kitab Daniel itu ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, tapi di sini melalui para ahli tadi, Pak Yohanes mengatakan bahwa kitab Daniel ini ditulis pada abad kedua. Berarti bisa saja tujuan pembaca ini orang-orang Kristen yang ada dalam diaspora mungkin pada itu, sehingga menggunakan di dalamnya itu anak manusia. Ya, dibuka. Kalau belum ada saya mau coba. Oh ya, silakan. Ada Pak Leo.
Ya, terima kasih Ya, sekali silakan Pak Pak. Leo. Ya, Pak Yohanes, tadi apa namanya modelingnya itu sangat membantu ya. Karena saya kan sedang penelitian tentang apokaliptisisme Kristen. Teman kan saya pendekatannya bukan teologi, saya mewawancarain kelompok Advent, terus juga orang-orang dispensasionalis, lalu Ya. membaca teori-teori konspirasi yang beredar selama pandemi gitu ya. Jadi sangat membantu tadi yang Pak Yohanes sampaikan. Nah, saya ingin bertanya saja, meskipun tentu saja saya, bukan tentu saja, tetapi saya sepakat ya bahwa ya banyak hal dalam apokaliptisisme itu akan sangat terbantu kalau memahami konteks sejarahnya dan kita melihat bagaimana genre itu berkembang ya, tumbuh berkembang dan untuk catatan teman-teman sekalian ya ada tokoh teolog biblika Ernst Käsemann ya, sudah tua sekali tahun 60-an tuh sudah pernah bilang ini apokaliptisisme dan eskatologi ini kan suka campur ya. Itu kita tidak bisa memahami kekristenan tanpa memahami eskatologi karena kekristenan adalah agama eskatologis, agama yang memang hidup dari pengharapan di depan ya, yang sudah diletakkan di depan dan kita ditarik ke arah sana. Tapi tentu saja saya juga sepakat dengan penemuan-penemuan teologis tentang bahwa itu tidak bicara masa depan, itu sebetulnya cara merespon tantangan yang dihadapi masa kini. Dan itu juga yang saya temukan dalam penelitian saya ketika saya mengamati apokaliptisisme Kristen, itu cara orang Kristen membicarakan isu-isu global, membicarakan tentang ketegangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa apokaliptis itu membantu mereka untuk making sense gitu ya. Nah, cuman begini, ada perasaan saya bahwa penjelasan dari bukan dari Pak Yohanes tapi tokoh-tokoh yang tadi disinggung Pak Yohanes termasuk Peter Enns lalu siapa ya John Collins ya yang paling terkenal ya. Oh ya Collins ya, John Joseph Collins. Itu yang paling terkenal meletakkan dasar studi apokaliptisisme itu buat saya terasa sangat barat dalam pengertian sangat instrumentalis ya bahwa pengalaman manusia itu, imajinasi, impian-impian itu diringkus dalam bahasa yang instrumen. Ya, oh itu fungsinya untuk ini. Oh itu sebetulnya hanya menjawab kebutuhan sesaat. Oh itu sebetulnya bahasa lain dari mengkritik si Antiochus Epiphanes, gitu ya. Nah sementara itu kan apa namanya di dunia di luar Barat. Ya, saya sendiri tidak bisa mengatakan saya orang timur juga, saya sudah sangat hibrid ya. Pendidikan saya sangat barat. Tapi toh masih berusaha menangkap esensi dari pengalaman. Misalnya orang-orang di timur ya yang mistis, yang mampu melihat realita itu tidak saja realita empirik, tetapi realita yang di sana gitu ya, itu selalu bisa. Nah, juga ada satu buku ya Robert Orsi yang sejarawan yang bicara tentang judul bukunya History and Presence. Jadi presence itu dalam sejarah itu tidak pernah terikat pada kekinian saja. Ya, ini saya ingin pandangannya Pak Yohanes. Bagaimana menghubungkan dengan model begitu bahwa manusia pada akhirnya dalam menyejarah, dalam hidup menyejarah, dia tetap punya pengharapan ke depan dan seringkali pengharapan ke depan itu mewujud entah karena nggak sengaja, konspirasi langit gitu ya, konspirasi semesta gitu terus terjadi, atau dibuat kejadian gitu lah ya. Contohnya ya di Amerika itu kan Trump itu kan dinubuatkan begini dan begitu dan tidak terjadi. Lalu mereka membuat akrobat pemahaman, oh ini begini dan begitu. Ya, itu teori konspirasi itu kan selalu mampu begitu. Cuman bukan itu saja, saya kira ada orang-orang yang tetap mampu bisa mengatakan, apalagi di Indonesia ini kan primbon, horoskop itu kan hidup sekali ya, bahkan di kalangan Kristen juga. Nah, saya ingin tahu, dan itu bagi Robert Orsi itu kan manusia hidup
tidak selalu dengan apa yang bisa dijelaskan. Dia juga senang dengan apa yang masih belum selesai. Jangan happy ending dulu gitu loh. Nah, saya ingin tahu itu yang pertama. Kedua tadi salah satu modelnya kan ada kromatik ya, tentang warna. Itu sebetulnya menarik sekali karena teori persepsinya si Morris, Ponti. Aduh kok lupa. Phenomenology of Perception. Saya kok lupa nama Perancisnya itu. Kan dia bilang ada aspek kita tuh kalau berhubungan dengan simbol, sebenarnya tidak simbol, dia bicara tentang persepsi, tapi saya tarik sedikit lah ke simbol. Itu kan dia tidak berfungsi, misalnya merah itu marah dan apa ya, itu dia kan ada aspek yang namanya itu oleh Ponti itu katakan sinestetik. Si merah itu bukan sekedar kita tuh persepsi manusia saja, tapi dia memang menarik-narik untuk memahami secara khusus sebagai darah, sebagai sebagai kemarahan, sebagai keberanian, itu benar-benar berefek gitu loh. Nah, saya ingin tahu saja bagaimana menghubungkan itu dengan penjelasan tentang apokaliptik yang menurut saya kok bukan Pak Yohanes tetapi para tokoh yang disebut tadi kok cenderung sangat instrumentalis. Itu saja Pak Yohanes. Terima kasih sekali untuk presentasi. Oke, saya coba langsung respons ya. Oke. Ya, silakan. Oke, yang pertama tadi bagaimana misalnya, semoga saya tidak salah menangkap maksudnya Pak Leo. Kalau yang pertama tadi bagaimana menghubungkan karena tokoh-tokoh yang dihadirkan itu kan barat sekali. Tadi saya lupa menyebut nama John Joseph Collins, ya memang itu yang sangat terkenal, beberapa tulisannya itu apokaliptik semua, ya. Bahkan definisi dari apokaliptik yang dikemukakan oleh John Joseph Collins itulah menjadi definisi standar kira-kira. Jadi kalau para ahli mau bicara soal apokaliptik, kemungkinan besar pasti merujuk karyanya John Joseph Collins, ya. Nah, bagaimana kira-kira mengaitkan atau menghubungkan dengan konteks kita, misalnya orang di Asia dengan berbagai macam budaya, bicara soal mistiknya, ya. Kalau saya melihatnya begini, kalau saya ya, walaupun mungkin saya belum sampai ke sana, jujur saja saya belum sampai ke sana kepada Pak Leo, tapi dalam benak saya begini. Kalau kita berusaha menafsirkan simbolisme yang ada dalam kitab Daniel misalnya, kitab apokaliptik, maka kita sebagai pembaca berusaha mendekati simbolisme itu dengan partisipasi imajinatif. Maksudnya begini, sebuah simbol tidak hanya berhenti sampai kita temukan apa artinya, ya, tetapi kita berusaha merenungkan konotasi metaforisnya dan emosionalnya dari image atau gambaran tersebut. Ya. Jadi simbol itu mendorong semacam partisipasi imajinatif. Jadi kita semacam secara imajinatif ikut berpartisipasi di dalam simbol-simbol tersebut. Tadi kan saya katakan ketika kita membaca Daniel 7 ayat 2, kita lihat ada gambaran simbolnya begitu. Wah, ini kayaknya lain sekali nih. Ya, ini kok bisa binatangnya begitu, model polanya begitu, ya. Tapi ketika kita membaca teks tersebut dengan kita berusaha masuk berpartisipasi tapi secara imajinatif, itu maksud saya tadi katakan, partisipasi imajinatifnya caranya yaitu kita ketika kita masuk di dalamnya, maka kita akan bisa menemukan makna yang penuh ketika gambaran, simbol atau image itu membangkitkan emosi dan perasaan yang kuat dalam diri kita sebagai pembacanya, ya. Jadi cerita-cerita yang ada di dalamnya itu kan begini. Kalau menurut saya menariknya mungkin ke hal yang praktis begini. Cerita-cerita yang sifatnya imajinatif yang ada di dalam kitab apokaliptik itu seperti sebuah dongeng yang ada kita dengar sejak kecil, yang melalui dongeng tersebut membentuk nilai-nilai yang kemudian mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Ya. Jadi dengan mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita, gambaran simbol yang luar biasa yang dikemas oleh para penulis kitab apokaliptik itu sebenarnya membentuk nilai-nilai dan mempengaruhi tingkah laku pembaca. Kira-kira begitu. Jadi kalaupun hari ini misalnya ada dalam konteks kita di Indonesia bicara soal
kalau dalam orang Jawa ada primbonnya, kira-kira begitu ya, menghubungkan dengan tradisi apokaliptik, saya kira relevan, iya, dia pasti sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Tetapi begini prinsipnya, karena ya saya tetap mendekatinya secara teologis begini, kalau saya Pak Leo tadi yang bertanya. Ya, jadi kalau kita membaca simbol itu kan pasti kita berusaha pertama membaca dengan kacamata zaman dulu. Tadi Pak Leo sudah bilang juga, baik kalau kita menafsir secara historisnya, iya. Tetapi kan begini, ketika penulis apokaliptik menulis teks ini, pasti komunitas pembaca mula-mulanya itu sudah punya gambaran tentang apa yang ditulis ini. Sudah punya gambaran mereka. Sedangkan orang di luar Yahudi mungkin nggak tahu apa. Jadi ketika kitab ini beredar, dipikir ini paling cerita-cerita dongeng-dongeng biasa aja. Tapi kan sebenarnya dalam kitab apokaliptik itu kan punya nuansa subversif sebenarnya. Sebuah karya sastra yang revolusioner dalam pengertian menjadi semacam protes kritik terhadap sikap orang Yahudi pembaca yang mungkin sudah putus asa waktu itu. Putus asa karena penderitaan, karena kesengsaraan, karena ditindas dengan luar biasa kejam. Bagaimana para penulis apokaliptik membangkitkan semangat nasionalisme keyahudian? Bagaimana penulis apokaliptik berusaha agar pembacanya tidak sampai putus asa? Ditulislah, dikemaslah dalam bentuk kartun-kartun politis apokaliptik. Ya. Kalau penguasa pada waktu itu membacanya, ya mungkin kitab ini diberangus karena sudah ada intelijennya Antiochus IV Epiphanes atau intelijennya Romawi yang lihat wah bahaya kitab ini bisa membangkitkan semangat pemberontakan. Ya, lalu kalau dihubungkan dengan konteks kita, zaman kita sekarang bagaimana? Ya, kita hidup di tengah kondisi dalam situasi penderitaan misalnya, maka dalam kitab ini tetap relevan dalam kehidupan kita dalam konteks manapun juga. Misalnya kalau kita berhadapan dengan isu-isu kesusahan, penderitaan, ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang ada, orang lari kemana misalnya begitu, ya dari situ. Itu yang mungkin bisa saya respons dari pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua tadi dikaitkan dengan kalau misalnya bicara soal warna, memang betul tadi saya sudah sempat bilang bahwa kalau kita mencoba melihat dari kacamata dulu dari perspektif keyahudian, mungkin maknanya begitu. Mungkin maknanya ya merah itu ya simbol kejam, tapi kan kita bisa menariknya, maknanya bisa bermacam-macam. Iya benar, itu yang pertama, maknanya bisa lebih daripada itu. Tetapi kemudian yang lain adalah bahwa bisa saja simbol itu memang nggak punya makna. Ya, itu kesulitannya memang dalam kitab apokaliptik. Bisa saja bahwa ini sebenarnya bukan simbol, sebenarnya bukan simbol, memang itu realnya begitu. Jadi kalau ketika misalnya ya contoh, ketika dikatakan laut, ya mungkin yang dilihat laut dalam pengertian laut yang sesungguhnya, bukan laut yang adalah chaos, laut yang adalah simbol kekacauan. Bisa saja seperti itu, ya. Jadi kesulitan di dalam menafsirkan kitab apokaliptik itu adalah kesulitan bagi kita untuk menangkap makna simbol tersebut. Kesulitan dalam menangkap makna simbol tersebut. Tadi sempat dihubungkan dengan satu tulisan karya siapa tadi, saya sempat lupa namanya, Pak Leo yang lebih paham. Saya jujur belum sampai ke sana, berpikirnya belum sampai ke sana Pak Leo. Memang betul kita karena begini, dalam pemikiran saya begini, sebuah simbol itu punya sifatnya begini, sifatnya itu tunggu sebentar, saya kok lupa jadinya. Ya, simbol itu kalau kita berusaha memaknai penafsiran, kan kita tidak bisa hanya melihat dari gambaran-gambaran kecil yang ada, misalnya simbol lautnya, simbol tanduk, simbol monster-monster tadi, tetapi
kita mencoba melihat gambaran besarnya. Ya karena saya orang hermeneutik, mungkin saya akan mengatakan bahwa ketika kita berusaha memahami makna yang ada di dalamnya, maka kita harus tahu literary konteksnya. Konteks literary konteksnya bagaimana? Nah, supaya kita dapat gambaran yang utuh, tidak hanya melihat dari bagian-bagian kecil dari simbol-simbol itu, tetapi gambaran yang utuh dari penglihatan dalam teks tersebut, misalnya begitu. Nah, karena simbol itu, yang saya pahami bahwa simbol itu tetap punya, misalnya begini, kalau kita tarik misalnya ya ke dalam persoalan pastoral, keperhatian pastoral, bahwa penulis apokaliptik itu sadar dengan kondisi umat yang ada pada waktu itu. Justru karena dia sadar dengan kondisi umat yang hidup di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan dan rasanya tidak ada jalan keluar lagi, maka muncullah simbol-simbol ini. Karena begini, kalau simbol ini nggak punya makna sama sekali, maka percuma. Ya, kalau simbol-simbol yang ditampilkan dalam kitab apokaliptik itu, menurut saya simbol-simbol itu pas banget. Simbol-simbol itu mengena sekali dengan kondisi orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena kalau simbol itu tidak dipahami oleh audiensnya, kalau simbol itu tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, maka tidak ada gunanya dan tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk apa? Memberikan penghiburan kepada mereka. Yang saya pahami kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya nyambi makan. Lalu silakan yang lain. Ya, Pak Leo, apa ada tanggapan balik, Pak Leo? Cukup, terima kasih. Ya, kesempatan berikutnya dipersilakan kepada para penggemar ombak yang ingin bertanya kepada Pak Yohanes terkait diskusi. Ya. Ya, ada Pak Yan Kalampung. Ya. Jadi ada tadi lewat chat tadi sudah ada beberapa orang yang mengusulkan atau bertanya gitu, kira-kira materinya bisa dibagikan. Oh, bisa. Ya. Bisa. Ya, oke. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, apa namanya, semenjak saya kita bicara soal apokaliptik ini kan semua ini ibaratnya materi wajib ya, semua mahasiswa teologi begitu. Tentu perkembangannya jalan terus dan kayaknya putus. Saya tidak tahu apakah saya yang tidak dengar dengan baik, tapi saya tidak mendengar jelas suaranya Pak Yan. Oh iya. Oh, mungkin jadi sekarang jelas. Oke, sekarang jelas. Oke. Oh, bisa. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi sepanjang yang saya ketahui memang kan semua mahasiswa teologi kan diwajibkan belajar tentang apokaliptik ini gitu. Dan apa namanya paradigma yang dipakai dan barangkali sampai sekarang masih dipertahankan adalah perdebatan soal bagaimana kita memahami simbolisme itu. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes tadi, memang itulah yang muncul ke permukaan begitu. Nah, kalau saya secara pribadi dalam pengalaman saya belajar mengenai apokaliptik ini gitu, beberapa kali dalam beberapa tempat saya mencoba untuk belajar lagi soal ini gitu. Rasa-rasanya memang walaupun memang semua orang dari awal tahu bahwa ini adalah sebuah produk imajinasi gitu. Jadi dia imajinasi di waktu tertentu,
Tapi bagaimana kita sebagai pembaca begitu coba memaksimalkan sisi imajinatif ini, rasa-rasanya masih sepanjang yang saya baca ya masih terjebak pada maaf Pak, bagaimana kita sebagai pembaca terus hilang? Ya. Saya nggak dengar lagi. ya oke. Bagaimana kita sebagai pembaca Atau hanya saya yang terputus? Oh ya mungkin ya berarti signal di tempat saya ini yang bermasalah ini. Tadi sudah dengar tapi tiba-tiba hilang. Nah sekarang kelihatan lagi jelas. Bagaimana tadi setelah kata bagaimana langsung hilang. Iya. Ya saya minta maaf untuk kendala ini yang selalu terjadi entah bagaimana tapi kita semua tidak bisa lari dari kondisi ini. Ya. Sampai sejauh mana peran imajinasi ini diberi kesempatan bagi semua pembaca begitu. Jadi dulu saya ingat pernah waktu saya belajar tentang kitab Daniel ini, dosen saya itu dia kami baca bukunya Collins dan Porteus lalu Lacocque itu dan seterusnya tentang Daniel ini, tapi salah satu metode yang dia pakai adalah dia menghadirkan lukisan. Jadi, nah yang menarik dari lukisan itu adalah yang Paleo dan teman-teman lain mungkin juga sudah tahu, lukisan itu dibuat oleh seorang Muslim. Jadi seorang seniman Muslim dia membaca kitab Daniel itu, khususnya simbol-simbol itu, lalu dia dengan imajinasinya dia coba menuangkan itu dalam bentuk lukisan. Nah tentu saja dia sebagai seorang Muslim, dia tidak belajar teologi Kristen, dia tidak secara mendalam mengetahui soal pemahaman iman Kristen gitu. Jadi apa yang dia keluarkan waktu itu memang ya kayak misalnya mirip-mirip Godzilla gitu. Ya Godzilla. Lalu kayak ya imajinasi orang-orang modern sekarang gitu. Tapi yang saya rasakan waktu itu kita seperti terhisap gitu ke dalam dunia imajinasi si pelukis ini tentu saja. Karena mungkin saya secara pribadi atau barangkali orang-orang kebanyakan ya menyenangi gambar dan dengan gambar-gambar yang gitu kita bisa cepat mengimajinasikan semua gitu. Ya. Di satu sisi memang apa yang dia lakukan itu kan dia menyederhanakan, dia mentranslate sebenarnya. Jadi dalam paradigma itu saya merasa kadang para teolog itu bukan mempermudah tapi malah mempersulit bahasa dari simbolisme ini gitu ketika bicara ini. Dan dia sebagai seorang Muslim, seniman Muslim, dia menyederhanakan itu. Nah, saya ingin berbagi atau berdiskusi dengan Pak Yohanes ini. Kira-kira sampai sejauh mana gitu kita bisa mengeksplor sisi imajinatif seperti ini? Karena memang kan maksudnya itu dari awal. Ya. Kalau kita teliti secara historis ya, memang kenanya bukan pada analisis ini dia dalam konteks ini, bukan itu kan, dia mengena ke sisi imajinatif dari si pembaca. Sehingga dia bisa mengena masuk ke dalam jiwa, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Ini ada back sound ini. Ya, terima kasih. Oke, kalau saya pribadi melihatnya begini, peluang untuk kita berusaha memahami dan menafsirkannya itu tentu terbuka, karena begini, kalau bicara soal imajinasi ini tentu bukan sesuatu yang sifatnya dalam konteks ini ya, dalam konteks penafsiran ini bukan sesuatu yang liar sehingga kita bisa seenaknya saja, kan bukan begitu. Tetapi bagaimana imajinasi itu mempunyai daya dorong yang sedemikian besar yang akan mempengaruhi masing-masing individu yang membaca dari teks tersebut. Ya. Kalau tadi Pak Ian bicara tentang lukisan, saya tidak tahu, jangan-jangan itu yang ditulis Pak Gerrit di dalam buku apokaliptik yang diterbitkan LAI, seri apokaliptik ya, dari Godzilla ke Bandot, judulnya itu kan. Cuma memang begini,
saya melihat di dalam usaha kita menafsirkan dan memahami, gambaran-gambaran itu kan dibuat seperti mengerikan. Gambaran yang mengerikan itu memang menunjukkan bahwa kondisi yang dialami memang sangat memprihatinkan. Dan karena kondisinya sangat memprihatinkan itulah makanya perlu ada usaha penyelamatan yang sifatnya radikal, kira-kira begitu, ya, yang radikal sifatnya begitu. Dan penulis apokaliptik mengatakan bahwa memang kan begini, ada orang yang bilang begini, kalau kitab apokaliptik itu seperti semacam apa ya, pelarian, eskapisme gitu ya. Eskapisme dari kondisi yang sekarang susah, kondisi yang menderita, nanti kita akan diperhadapkan dengan sebuah situasi yang kita pasti keluar sebagai pemenang, kita pasti akan keluar dari masalah-masalah ini. Ya, tetapi tentu kitab apokaliptik bukan seperti itu tujuannya, memberikan semacam penghiburan semu, khayalan-khayalan, mimpi-mimpi kepada umat yang sedang menderita. Tetapi karena memang pertama penulis apokaliptik dasarnya mengajak umat untuk kembali bersandar kepada Allah, kan poinnya di situ. Sehingga dalam kisah apokaliptik selalu ada tokoh tertentu yang muncul ke permukaan. Misalnya kalau dalam kitab Daniel yang menurut para ahli juga akhirnya mempengaruhi kitab-kitab Injil itu ya anak manusia. Ya. Kitab Daniel memang tidak menyebut anak manusia, dia mengatakan seorang seperti anak manusia, ya, bar enash dalam bahasa Aram itu. Ketika menggunakan istilah anak manusia, lalu kemudian dikatakan berkendara dengan awan-awan sebagai sosok figur ilahi, gitu ya. Kalau dalam tafsiran seorang saya kurang setuju yang mengatakan bahwa kalau anak manusia itu sebenarnya Allah sendiri, ya, yang digambarkan dalam sosok anak manusia. Kalau saya kurang setuju dengan itu. Karena memang dalam kitab apokaliptik kan selalu ada unsur mesianismenya, itu ada, ya, unsur Mesias, ya, tokoh pembebas, tokoh penyelamat, ya. Kalau saya melihat hari ini, ya, sejauh mana umat bisa memahami, menafsirkan simbol yang sebenarnya adalah imajinasi tersebut, saya rasa tetap bisa dalam pengertian begini. Bahwa ketika dalam usaha menafsirkan dan memahami kan tentu ada parameter tertentu, ya, karena ini tidak sama dengan misalnya tafsir reader response, kan beda lagi itu. Kalau kita berhadapan dengan simbol-simbol tersebut, kemungkinan peluang untuk kita jatuh kepada sesuatu yang sifatnya spekulatif itu besar. Tetapi menurut saya kalau kita memaknai dan memahaminya dalam konteks kita hari ini, tetap bisa saja. Misalnya begini. Lalu bagaimana kita memahami kitab apokaliptik ini untuk konteks kita hari ini misalnya, untuk pembaca yang hidup pada zaman sekarang misalnya, ya. Kebetulan saya lihat di chat terakhir itu ada yang bertanya terkait dengan itu. Saya sekaligus ke situ. Kita bisa menjadi sosok-sosok pembebas itu menurut saya, ya. Jadi janganlah, karena memang kalau secara historis kita menelitinya, melihatnya bahwa pembebasan datang dari Allah, betul. Allah yang akan secara radikal menjungkir balikkan segala macam kondisi-kondisi ketertindasan yang dialami karena adanya penguasa yang bengis gitu. Tetapi dalam konteks kita hari ini, saya rasa kita bisa menjadi Mesias-Mesias itu. Mesias-Mesias yang membebaskan orang dari berbagai macam kesulitan-kesulitan, tantangan kehidupan. Ada pertanyaan yang relevansinya untuk kita yang hidup di masa pandemi, ada yang bertanya gitu juga. Relevansinya untuk kita yang hidup pada masa pandemi ini, ya itu tadi, ya, kita bisa tampil sebagai sosok Mesias dalam tanda kutip, ya, karena yang diurapi itu dalam keyakinan religius Kristen kita Kristus, ya. Tetapi kita bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang menawarkan hospitalitas bagi sesama, yang membuka ruang sedemikian rupa bagi mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini. Hari ini mungkin
mungkin kita tidak mengalami kondisi yang sama seperti orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, ya, yang mengalami penindasan luar biasa dari si pembinasa keji Antiochus IV Epiphanes itu. Tetapi hari ini kita juga punya penderitaan-penderitaan itu. Kita punya situasi-situasi di mana kita tidak punya jalan keluar begitu. Dalam konteks kami di Toraja, saat ini sedang ramai sekali bunuh diri. Banyak sekali bunuh diri itu seperti suatu yang apa ya? Viral begitu, viral dalam pengertian hari ini ada yang bunuh diri, besok ada lagi, ada ini sudah beberapa kasus banyak sekali ya, sampai hari ini. Tentu banyak sekali latar belakang penyebabnya, tetapi saya pikir ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri ketika berada di tengah kesulitan-kesulitan ini yang akhirnya membuat dia jatuh dalam keputusasaan. Demikian pula dalam konteks kitab apokaliptik misalnya. Orang mungkin akhirnya memahami dan menafsirkan, saya pikir tetap ada ruang dan selalu terbuka ruang besar orang untuk tadi saya pakai istilah berpartisipasi secara imajinatif di dalam memahami simbol-simbol ini, sehingga orang-orang yang hidup pada zaman ini bisa memahami dan menafsirkannya seperti itu. Saya lanjut saja ya Pak Moderator, ada pertanyaan ini di kolom chat saya paling akhir. Ya, bagaimana kita menghindarkan diri dari tafsir spekulatif terhadap simbol? Ya, yang pertama kan kita sudah tahu bahwa kita harus berusaha memahami genrenya. Tadi dalam penjelasan saya sudah bilang, kalau kita sudah tahu genrenya dengan jelas, maka kita pasti berhati-hati untuk memahami dan menafsirkannya. Pembaca yang hidup pada abad kedua sudah biasa dengan simbol-simbol itu. Mereka nggak ada masalah dengan simbol itu. Yang bermasalah adalah kita yang hidup pada zaman sekarang, karena kita tidak kenal simbol-simbol itu. Kita tidak kenal literatur apokaliptik itu. Tidak kenal secara apa ya? Kita hanya tahu sumber dari kitab suci, dari Daniel, dari kitab Wahyu. Tetapi kita tidak hidup dalam kondisi ketika literatur itu dihasilkan, ya. Sehingga misalnya begini, kalau kita menonton film, misalnya tadi saya di awal sekali saya katakan bahwa kalau kita membaca kitab apokaliptik ini, maka kita akan kita akan terbantu. Misalnya ada orang yang membuat film yang terinspirasi dari apokaliptik. Ya, kalau kita nonton film Narnia, nuansa apokaliptiknya itu kuat sekali film Narnia, misalnya. Kalau kita nonton film Lord of the Ring atau Hobbit pun juga ada nuansa apokaliptiknya. Dan gambaran-gambaran yang diberikan di situ, gambaran monster, misalnya ada para orc gitu ya. Lalu kemudian ada kalau dalam legenda Yunani itu ada centaur ya, yang setengah manusia, setengah binatang, kuda gitu ya. Gambaran-gambaran itu kan gambaran-gambaran yang sebenarnya dari apokaliptik, ya. Gambaran apokaliptik, gambaran monster yang jahat, monster orc itu gambaran apokaliptik yang ada di situ. Lalu kemudian ada tokoh-tokoh pembebas yang akhirnya muncul, itu memang gambaran yang ada muncul dalam literatur apokaliptik ini, ya. Itu. Lalu kemudian tadi ada lagi pertanyaan, apakah dengan imajinasi saja cukup? Itu hanyalah salah satu cara saja, metode yang tadi Pak yang juga meresponsnya ketika berbicara soal imajinasi. Tetapi penekanan saya bukan kepada imajinasinya, tetapi kita berusaha tentu memahami, menafsirkannya dengan simbol. Misalnya simbol-simbol maknanya apa, itu langkah pertama. Kenapa? Karena kan kita tidak hidup di zaman tersebut, tetapi umat yang hidup pada zaman tersebut biasa dengan simbol itu. Bukan suatu hal yang wow, bukan suatu hal yang wah, tetapi kita yang hidup pada zaman ini yang bermasalah dengan simbol itu. Dan justru karena kita bermasalah dengan simbol itu, kita berusaha memahami teks simbol-simbol tersebut dari konteks dulunya, dari kacamata berpikir orang kuno, kira-kira begitu. Itu langkah awal yang perlu dilakukan. Tetapi kemudian kalau kita berusaha mengkontekstualisasikannya dalam konteks kita hari ini, mungkin daya imajinatif itu yang akan menolong kita hari ini. Ya, saya rasa seperti itu.
Mungkin kalau ada pertanyaan yang terlewat nanti bisa kembali mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Matius, moderator. Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas respon dari Pak Yohanes tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik secara langsung dan tertulis di chat. Ya, saya buka pertanyaan di sesi berikutnya untuk 3 penanya. Terima kasih. Ada satu itu dari Patrika Mangopa itu. Oh, Pak Yohanes bisa langsung saja respon. oke, baik. Saya sudah lihat di kolom chat. Hal yang tidak juga sulit, tapi tidak juga mudah sebetulnya. Hal yang tidak itu sebenarnya penerapan. Bagaimana mungkin aplikasinya, ya. Sama seperti kalau kita khotbah, kita berhadapan dengan teks kitab Wahyu. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan jemaat? Pertama, kitab itu memang sekali lagi saya bilang sulit, tapi bukan berarti juga tidak bisa. Dalam artian begini, bagaimana berusaha menerapkan penafsiran tersebut dalam menerapkan. Semoga saya tidak salah memahami maksud pertanyaannya ini, Patrika. Penerapan dari metode ini, kalau tentu dengan langkah-langkah hermeneutik, khotbah pun juga pasti melalui langkah tersebut sebetulnya. Tetapi kalau kita berusaha menerapkannya dalam konteks kehidupan umat yang ada hari ini, maka kitab literatur apokaliptik ini sebenarnya sangat relevan menurut saya. Kenapa? Karena kan begini, kita hidup di Indonesia, kita hidup di Asia. Asia itu sangat kental dengan dunia cerita. Dunia cerita. Dari kecil kita sudah kenal cerita Sang Kuryang misalnya. Kita sudah Sang Kuryang misalnya. Lalu kemudian cerita Malin Kundang misalnya, kancil dan buaya, fabel-fabel macam-macam gitu ya. Nah, justru karena kita hidup dalam dunia yang seperti itu, saya pikir kisah cerita apokaliptik ini pun juga bisa kena-mengena dengan kehidupan umat hari ini. Tadi saya katakan begini, dari dongeng orang bisa terpengaruh, mempengaruhi tingkah lakunya, dan juga membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa. Dari kitab apokaliptik pun juga umat bisa belajar. Kan sebenarnya berita utamanya kitab apokaliptik itu kan jelas bagaimana menghiburkan umat yang sedang bukan cuma sekedar mengalami krisis politik, tetapi krisis iman. Ya. Para pembaca apokaliptik ini bukan cuma sekedar mengalami krisis di abad kedua, krisis gara-gara tidak bisa beribadah, gara-gara ditindas, gara-gara dijajah, tetapi mereka mengalami krisis iman. Mereka berpikir kira-kira Allah ini masih ada nggak sih? Katanya dia adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Katanya dia adalah Allah yang senantiasa mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Daud misalnya. Tetapi kenapa sekarang kita menderita? Kenapa kita sekarang berada di pembuangan? Kenapa kita sekarang mengalami kesulitan-kesulitan? Ya, nah penulis apokaliptik mau kembali membangkitkan semangat para pembacanya agar tidak putus asa, agar mereka tidak mengalami krisis iman yang terus-menerus. Tetapi mereka dikembalikan lagi kepada sebuah pengharapan. Jadi kata kuncinya dalam apokaliptik itu selain penderitaan, ada harapan, ada hope di sana. Ada pengharapan bahwa Allah akan mengatasi persoalan tersebut. Ya, bukan berarti ini hiburan semua bahwa kita berdoa saja kalau begitu, enggak. Tetapi kan bukan berarti Allah dalam artian dia harus turun lalu kemudian muncul sedemikian rupa, tidak. Tetapi Allah memakai orang-orang tertentu, bahkan kita pun juga bisa di masa pandemi ini untuk menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan mungkin krisis iman yang akhirnya membuat mereka mengambil jalan pintas sampai bunuh diri, gantung diri, misalnya kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan, oke, ada pertanyaan.
apa alasan, apa yang melatar belakangi saya memilih topik ini ya. Nah, di awal tadi saya sudah singgung di bagian awal sekali tadi. Saya suka apokaliptik pertama karena ini menjadi salah satu skripsi saya dulu waktu S1. Ya, waktu S1 dulu saya menulis tentang apokaliptik. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya saya sangat suka dengan gambaran-gambaran yang ada, misalnya kalau kita nonton film Hobbit, film Lord of the Ring, film-film kolosal gitu ya, yang banyak orangnya ya. Lalu kemudian kalau ada sesuatu kisah-kisah yang seperti itu, yang saya rasa ini pasti ada sesuatu, pasti ada maknanya di balik ini. Lalu kemudian kira-kira apa? Ya, jadi rasa penasaran itu dibangkitkan lewat hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang akhirnya menjadi latar belakang kenapa saya tertarik dengan simbol ini pertama, dan kemudian juga karena sering disalahpahami ya. Di bagian awal sekali PowerPoint saya mengatakan bahwa literatur apokaliptik ini adalah literatur yang sering sekali disalahpahami. Justru karena dia sering disalahpahami, maka ini yang membuat saya secara pribadi mengatakan bahwa ini topiknya menarik. Topik yang menarik untuk jangan sampai kita jatuh kepada pemahaman bahwa oh itu sifatnya adalah nubuatan, itu nanti yang akan digenapi kapan, kira-kira begitu ya. Itu yang menjadi latar belakang saya, simpelnya, sederhananya begitu. Ada pertanyaan dari Elem ya, dari Elem yang bertanya saya secara privat. Oh, ada sempat pertama di atas saya terlewat tadi ya, maaf. Itu yang saya rasa. Ya, itu jawaban dari Pak Yohanes. Apa ada respon balik dari penanya? Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya sebenarnya belum selesai tadi pertanyaannya, Pak. Oke. Ya, pertanyaan saya sebenarnya ialah bagaimana sih caranya kita sebagai, notabene saya sebagai pendidik, caranya menjelaskan kepada masyarakat tentang kitab apokaliptik itu. Bahwa kan tadi Bapak sempat bilang bahwa sebenarnya kitab apokaliptik itu bukan satu-satunya kitab yang bisa kita jadikan sebagai tunjangan untuk melihat bagaimana gambaran masa depan atau akhir zaman itu. Karena kondisi masyarakat saat ini sudah pola pikirannya itu, mereka berpikir bahwa oh nantinya akhir zaman itu akan ada seperti ini, akan ada seperti ini. Akhir zaman itu akan dimulai dengan bunyi sangkakala dan munculnya beberapa binatang yang aneh. Tapi kan Bapak tadi katakan bahwa sebenarnya metode untuk menafsirkan kitab-kitab apokaliptik itu bukan hanya menggunakan satu metode saja. Bukan hanya kita tidak bisa memahami bahwa apa yang dikatakan dalam kitab itu adalah gambaran yang sebenarnya yang akan terjadi di masa depan. Jadi itu Pak, sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, sebenarnya memang agak sulit kalau dikatakan kalau untuk semua bagaimana? Karena agak sulitnya begini, karena memang kan ada ya kelompok tertentu yang memang beda di dalam memahaminya. Misalnya ini walaupun bukan area saya, tapi saya coba masuki ya. Misalnya kalau kita bicara soal eskatologi, kan orang ada menafsirkan. Misalnya ya, kan di dalam kitab Wahyu misalnya ya, kan tadi kita bicara Daniel dan kitab-kitab lain. Tadi Patrika bilang bukan hanya kitab Daniel. Iya benar, bukan cuma kitab Daniel. Ada banyak kitab-kitab lain, kitab apokaliptik yang bicara soal itu. Ya, termasuk Wahyu yang paling terkenal itu mungkin Wahyu. Kalau bicara misalnya ya, kapan sih akhir zaman? Orang bilang, oh nanti kalau sudah ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun yang ada dalam kitab Daniel itu kan banyak muncul pemahaman, tafsiran. Ada yang mengatakan kerajaan 1000 tahun itu hanyalah simbol. Ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu betul nanti ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nanti Kristus datang ya setelah kerajaan 1000 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun nanti Yesus datang. Ada juga yang mengatakan bahwa misalnya ya, ada yang mengatakan kan di dalam kitab Wahyu ada yang namanya pengangkatan ya, rapture. Orang diangkat.
nanti akhir zaman diangkat, hilang tiba-tiba diangkat. Ya, kalau dalam pemahaman apokaliptik, ya apokaliptik Yahudi khususnya ini kita bicara kitab Daniel dan juga Wahyu, tentu tidak dipahami seperti itu. Ya, tadi saya mengatakan ada macam-macam tafsiran, dan kalau ditanya kira-kira saya di posisi mana, kan selalu begitu sebenarnya ya. Kalau kita meneliti, kita orang yang berkecimpung dalam dunia teologi, pasti tetap saja ada, sampai kapanpun pasti tetap ada orang yang beranggapan, tadi kalau Pak Leo dia tidak meneliti secara teologis, tapi misalnya mewawancarai kalau orang Advent bagaimana pemahamannya, kalau kaum dispen kira-kira pemahamannya bagaimana tentang apokaliptik ini atau akhir zaman ini misalnya, ya pemahamannya mereka pasti akan tetap seperti itu, dalam pengertian bahwa bagaimana ya, ini bisa menjadi sesuatu, misalnya kita bicara tentang doktrin eskatologi yang dipegang di jemaat A dengan jemaat B mungkin lain, ya, yang diyakini kelompok ini dengan kelompok itu ya mungkin lain. Tapi dari situ ya walaupun berbeda, saya pikir tetap ada sesuatu yang bisa kita tarik untuk pesan berita. Kan intinya begini, jangan kita terpaku berhenti kepada simbolnya kalau menurut saya, ya. Jangan terpaku berhenti kepada simbolnya bagi saya. Kenapa? Karena masih ada hal lain yang bisa kita kerjakan. Yaitu apa? Menangkap beritanya, menangkap pesannya sebetulnya. Karena kalau untuk meyakinkan orang mengatakan bahwa itu tidak seperti itu, nanti bukan begitu gambaran yang dalam kitab Daniel atau kitab Wahyu misalnya, itu agak susah menurut saya, ya. Kalau dalam ranah akar rumput, di ranah jemaat awam misalnya, ya mungkin agak susahnya begini, karena sampai hari ini pun kita masih sering jumpai kok orang mengatakan bahwa ini sudah dekat akhir zaman ini karena sudah ada muncul binatang ini, itu sama seperti yang di Wahyu, sudah muncul fenomena alam apa, kan begitu, ya. Dan itu sesuatu yang susah untuk dihindari menurut saya, ya, susah untuk dihindari. Kalau kita mencoba memahami apa yang dimaknai orang, kan tadi saya katakan terbuka ruang, ada partisipasi imajinatif dari orang yang membacanya. Kita tidak boleh terpaku kepada makna simbol itu sendiri. Kenapa? Karena menurut saya begini, ya, simbol itu hanyalah salah satu poin saja yang ada di dalam kitab apokaliptik, ya. Tetapi berita utama dari kitab apokaliptik itu yang jauh lebih penting bagi saya. Walaupun memang dari sudut pandang akademis, ya kita mencoba menggali, memahami maknanya kira-kira dengan metode dan pendekatan tertentu. Karena memang secara akademis harus ada metode yang kita gunakan, ya. Tidak hanya sekedar keyakinan teologis saja. Sebaliknya, kalau kita hidup di tengah masyarakat yang demikian, yang punya pemahaman seperti itu kan ada keyakinan teologis mereka yang sudah terbangun bertahun-tahun, dan itu sulit untuk meruntuhkan atau merubuhkan pemahaman yang seperti itu. Menurut saya begitu. Jadi bagaimana penerapannya? Ya kita tetap bisa berusaha pelan-pelan, tetapi tidak bisa sepenuhnya. Misalnya begini, yang simpel aja lah, misalnya ya. Ketika kita ngomong tentang Yesus, ya, Kristus misalnya, ya. Ini simpelnya, tapi saya tidak mau lebih jauh ke sana, tapi nanti ini bisa jadi bahan yang berbeda lagi. Kalau kita ngomong soal Allah Tritunggal, orang kan suka mengidentikan Yesus itu dengan Allah. Kemudian orang berdoa kepada Yesus misalnya gitu. Walaupun secara teologis, apa iya kita berdoa kepada Yesus? Kan begitu, ya. Tetapi apakah hari ini orang masih melakukannya? Orang hari ini masih melakukannya. Karena itu menjadi suatu keyakinan teologis yang rasanya ya sulit bagi saya, ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengingatkan, menyadarkan orang tentang bagaimana seharusnya kita memahami dan menafsirkannya. Saya kira begitu. Ya, apa masih ada respon dari si penanya? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, dan kita
mungkin hanya sampai jam 9, jadi ada 15 menit lagi ruang diskusi kita. Karena waktunya masih ada, dipersilakan jika ada hal-hal yang mengganjil di pikiran bisa ditanyakan. Saya boleh, Artis? Ya, Pak Leo. Ya, Oke, terima Pak Leo. kasih. Terima kasih sekali Pak Yohanes untuk penjelasan yang semakin kuat ya disampaikan melalui pertanyaan yang lain. Saya cuma mau sharing sedikit saja dengan penelitian saya, kan. Tapi sekali lagi ini sebenarnya tidak untuk mempertanyakan yang karena kan pendekatannya Pak Yohanes itu biblika ya, atau kajian tekstual begitu, sedangkan saya kan sosiologis gitu ya. Saya cuma mau bilang saja waktu saya wawancarain orang Advent ya, teman dari Advent, teman dari salah satu sekolah teologi dispensasionalis itu, gambaran tentang bahwa mereka itu seperti apa ya, berada dalam keyakinan yang apa ya, gambaran yang mungkin fantastik begitu seperti ke asumsi orang, ternyata tidak benar. Mereka memegang itu tuh sebetulnya sangat realistik ya, khususnya yang teman dari Advent, karena waktu saya wawancarain, apakah kan Advent lahir dari sebuah gerakan apokaliptik yang gagal ya, yang kita sebut gagal lah, dari kelompok gereja baptis lalu menjadi pecah, lalu menjadi yang kita kenal sebagai kelompok Advent, dan itu banyak sekali ada kelompok Advent yang garis keras yang sangat masih seperti yang asumsi awal. Nah, tapi teman saya bilang itu enggak, mereka ya terima sebagai doktrin gereja mereka. Yang mereka sampaikan itu justru, khususnya ini kan konteks saya kan framingnya bukan apokaliptik sepanjang zaman, tapi khusus dalam konteks pandemi. Apa sih maknanya? Itu mereka menarik sekali menurut saya karena sangat realistik. Mereka juga cukup bilang saja, lihatlah pandemi ini, kan gereja Advent sangat mendorong kehidupan hidup sehat ya. Itu hidup sehat itu bagian dari semacam inilah, meskipun ada orang Advent yang makan daging dan seterusnya, tapi secara ini kan sangat di-endorse ya, secara teologi, secara doktrinnya pun dibangun di atas itu tentang hidup yang sehat, dan mereka sangat bilang ya pandemi buat kami sudah siap, tanpa membuat klaim-klaim yang sangat fantastik. Hidup sehat mereka tuh berbuah, dan lihatlah ini loh. Buat mereka itu sebagai pemenuhan eskatologis yang ini saya sekali lagi saya campur adukan ya Pak Yohanes, eskatologis dan apokaliptik, meskipun seharusnya kategorinya berbeda. Tapi buat mereka ya itu sudah jelas pemenuhannya. Kita menuju akhir zaman. Kalau begini terus ya hancur sendiri kan gitu loh. Kira-kira begitu. Juga waktu saya wawancarain sama yang teolog dispensasionalis, itu gambaran fantastiknya itu yang tentang kan sangat jelas dalam teologi dispensasionalis posisi Israel, dan ini yang sangat sulit bagi apa ya kelompok amilenial seperti kita ini yang sangat simbolik gitu ya. Buat mereka itu kan ada realitas sejarahnya. Tapi toh mereka bukan orang yang endorse perpolitikan Timur Tengah. Yang terjadi adalah akhirnya kesimpulan saya setelah wawancara dan mulai memeriksa kembali, lebih kepada kelompok-kelompok yang ya dekat dengan sensasionalisme, apa ya, kelompok anti-Islam, kelompok-kelompok yang sangat kristonormatif gitu ya, memperjuangkan nilai-nilai Kristen secara politis, itu yang lebih bersemangat urusan eskatologis, dan itu lintas denominasional sebenarnya. Itu saja sih catatan saya. Dan catatan terakhir adalah salah satu hal yang membuat isu eskatologis dan apokaliptik ini tidak akan habis, di samping tadi yang saya sebut dari Robert Orsi ya. Robert Orsi itu kan mengkritik pendekatan teologis filosofis yang sangat dipengaruhi oleh David Hume, yang sangat skeptik terhadap metafisik. Nah, saya sendiri tidak se ekstrim itu, tapi saya memang sendiri merasa ya bahwa penjelasan-penjelasan eskatologis apokaliptik itu tidak mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang memang sangat sangat bukan saja dibutuhkan bahwa apokaliptik ini menghibur mereka,
tapi mampu menerangkan posisi mereka secara politis di dunia yang lebih kompleks. Mengapa hasil kesimpulan penelitian saya itu kan apokaliptik Kristen ini di era pandemi membantu sebagian orang Kristen yang tidak punya akses politik itu untuk membicarakan hal-hal yang politis, hal-hal ekologis dan sebagainya, meskipun dalam bingkai yang sangat religius gitu. Nah, satu hal yang selalu muncul dalam eskatologi apokaliptik itu kan tentang Israel. Ini kan sangat sulit ya, sangat sulit, khususnya karena teolog dispensasionalis itu kan secara tidak langsung sudah membuat ini, termasuk Isaac Newton. Ya, orang kan kaget ya, Isaac Newton itu ternyata seorang dispensasionalis. Dia sudah dari dulu bicara tentang Israel. Kita cuma tahu dia sebagai ahli yang bicara tentang gravitasi. Nah, jadi kira-kira begitu, bahwa orang-orang kok sangat antusias, dan itu mereka berusaha menghubungkan dengan realitas sejarah, dan salah satu contoh adalah Israel. Israel itu yang begitu Israel, khususnya tahun 67 ketika Yerusalem kembali ke tangan orang Yahudi, ini kan menjadi persoalan besar sekali buat kita sampai hari ini. Tapi bagi orang-orang itu, nah jadi toh beneran kan gitu. Itu yang agak sulit. Dan juga waktu di ini Kerajaan 1000 tahun itu kan sebetulnya bukan hal yang fantastis sekali bagi orang-orang di era Martin Luther. Ketika Konstantinopel jatuh ke Utsmani, itu kan Kerajaan 1000 tahunnya berakhir bagi sebagian orang Kristen. Jadi artinya sekalipun kita mungkin tidak sepakat dengan orang-orang tersebut secara metodologis, apalagi ini kan orang-orang ini bukan teolog ya, sebagian teolog, tapi sebagian lagi kan hidup di dunia nyata ya, hidup di dunia historis. Sementara kita kan menawarkannya tafsir lah, kita ini kan nggak bisa menafsir. Benar. Kira mungkin pertanyaannya Ibu Fatrika tadi ya, mungkin begitu. Terima kasih, silakan Pak Yohanes. Terima kasih, saya hanya. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Leo. Sedikit menambahkan saja, karena memang begini, walaupun ada orang juga yang mungkin memahaminya amil, kita ini kita ngomong kita walaupun belum tentu semuanya amil, punya pemahaman amilenialisme gitu, bahwa kerajaan 1000 tahun itu hanyalah simbol, tetapi orang yang katakanlah berasal dari denominasi itu bisa saja juga ternyata pemahaman dispensasionalisme yang selama ini dikenal. Ada juga yang begitu, sehingga konsep pemahaman tentang Israel modern yang ada hari ini ya masih sama seperti yang dipahami oleh kaum dispensasionalisme itu sebenarnya. Itu menurut saya begitu. Jadi memang persoalan ya, karena ya mereka kan nggak menafsir, dari Pak Leo sudah menegaskan itu, bahwa memang itu problem, itu memang masih menjadi problem hari ini. Saya coba menjawab ya, walaupun waktunya sudah sempit, tetapi saya coba menjawab. Ini ada dari Kak Evi bertanya. Wah, ini pertanyaan bagi saya sulit nih. Kalau pertanyaan, apakah bisa mendialogkan simbol-simbol kitab Daniel dengan simbol budaya lokal? Bisa. Kalau itu pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Ya, bagaimana caranya itu yang saya tidak tahu, saya belum pernah melakukannya. Nah, terus kalau kontribusinya bagi jemaat lokal, saya kira punya pengaruh ya. Ini kalau kita bicara dari aspek teologi kontekstual misalnya. Kalau kita bicara dari aspek teologi kontekstual, tentu simbol-simbol gambaran yang ada di dalam kitab Daniel itu punya erat. Misalnya ya, kalau ada sosok makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk raksasa misalnya dalam kitab Henokh. Makhluk-makhluk raksasa itu yang dikatakan jahat, yang dikatakan bengis, dalam budaya kita kenal sosok raksasa, kita kenal kalau orang Jawa bilang ada makhluk-makhluk yang ada buto, ada siapa itu ya, bisa didialogkan ya, bahwa apa yang digambarkan dalam kitab Daniel itu saya pikir kena-mengena dengan budaya kita orang Asia, orang di Indonesia terkait dengan hal tersebut ya. Metode yang cocok, ini dia. Kalau sudah bicara yang cocok itu agak susah kalau saya pribadi Kak Evi. Kenapa? Karena masing-masing metode itu kan punya plus minus ya. Tidak ada metode yang sangat wah, itu tidak ada. Semua metode pasti ada plus ada minusnya. Ya. Tapi kalau dari ranah akademis, teologi kontekstual, kita bicara di situ, kita menafsir dan memahami sebuah teks dengan metode, asal ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tetap bisa metode yang mana aja.
ya. Metode yang mana aja bisa saja, ya. Sejauh kita kuat dengan metode tersebut, konsisten dengan metode yang kita pegang, walaupun kita sadar bahwa metode yang kita miliki itu punya kelemahan, ya. Sehingga nanti muncul lagi metode-metode baru dalam usaha mendekati teks, ya. Karena tidak ada metode yang sangat sahih, metode yang sangat luar biasa, metode, saya pikir semua pasti punya kelemahan. Tetapi kalau dikatakan yang mana cocok, saya pikir mana aja bisa, mana aja bisa menurut saya, ya. Kalau mendialogkan, saya pikir itu baik malahan. Kalau misalnya nanti ada para mahasiswa misalnya di sini yang tertarik kitab apokaliptik, mau mendialogkannya dengan kisah-kisah dalam budaya lokal orang Indonesia, saya pikir malah bagus, ya. Dalam salah satu model, misalnya dalam model teologi kontekstual Stephen Bivens, misalnya kan ada model sintesis itu ya, model sintesis mendialogkan antara konteks Alkitab misalnya dengan konteks budaya di mana kita hidup hari ini, ya. Sering disebut sebagai model jalan tengah gitu. Ya, misalnya itu kalau dalam aspek ranah teologi kontekstual, misalnya kita bisa gunakan Stephen Bivens itu, misalnya itu. Saya kira itu dari saya. Kembali ke Pak Matius. Terima kasih atas pertanyaan dan sekaligus jawaban yang diberikan oleh Kak Evi dan Pak Yohanes. Waktu masih ada 4 menit. Apa ada tanggapan oleh Kak Evi? Oh, udah oke katanya Pak Yohanes. Oke, baik. Ya, disampaikan kembali kepada para penggemar ombak untuk mengisi link evaluasi yang di dalamnya juga ada sertifikat di dalamnya itu, terkait juga sertifikat. Disampaikan untuk para penggemar ombak untuk terus mengikuti perkembangan atau diskusi-diskusi selanjutnya. Kami mengharapkan demikian, dan sebisa mungkin kami dapat menghadirkan pembicara-pembicara yang memang mumpuni atau berkompeten dalam bidang-bidang pendekatan kekinian untuk memahami Alkitab. Terima kasih kepada Pak Yohanes Krismantio. Nanti kalau ada diskusi lanjutan, nanti setelah jam 9 begitu, karena nggak enak. Mungkin ada teman-teman lain yang masih ini apa namanya, ada kesibukan lain. Ya. Itu disampaikan terima kasih kepada seluruh penggemar ombak